Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boso Mutar Fajar Al-Ghifari dengan NIM D02222311. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkaian jaringan saya sebagai tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi di sini pada pembahasannya itu kita disuruh untuk membuat sebuah rancangan sebuah jaringan LAN untuk sebuah perusahaan kecil yang memiliki dua lantai dengan 6 departemen, di mana di lantai pertama terdapat departemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan. Kemudian di lantai kedua terdapat departemen administrasi, produksi, dan penjualan. Lalu, setiap departemen pada lantai satu memiliki masing-masing 20 komputer, klien, dan satu printer bersama. Departemen pemasaran membutuhkan akses, sedangkan departemen keuangan dan pengembangan hanya membutuhkan akses ke sumber daya lokal. Oke. Nah, di sini sesuai dari soal tadi, di mana lantai pertama, ya lantai pertama saya di sini warna dengan warna diamond, warna biru diamond, yaitu memiliki tiga departemen. Ini departemen pertama, departemen kedua, dan departemen ketiga, di mana masing-masing departemen memiliki 20 PC klien. Kita hitung di sini ada 5 ke samping dan 4 ke bawah, yang artinya 5 kali 4 sama dengan 20 setiap departemen. Kemudian setiap PC terhubung dengan yang namanya switch. Nah, PC ini dihubungkan dengan switch menggunakan kabel strike. Setelah itu, setiap departemen juga memiliki switch masing-masing untuk menghubungkan PC. Lalu setiap switch dari departemen itu akan dihubungkan ke switch lagi sebagai switch penghubung yang akan dihubungkan ke router. Nah, lanjut di soalnya. Pada lantai 2, departemen administrasi memiliki 10 klien, produksi memiliki 30, dan satu print, pengalamatan DHCP, dan penjualan memiliki 6 klien. Oke, kita melihat tadi ada 10, 30, dan 6. Nah, ini ada 10 departemen, kemudian ada 30 disertai dengan satu print, dan juga ada yang 6 di klien. Selanjutnya, di mana lantai 1 dan lantai 2 memiliki jaringan yang berbeda. Rancanglah topologi jaringan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan atribut tersebut. Oke. Nah, jadi di sini di lantai pertama tadi itu yang menghubungkan ke router itu adalah switch yang ini. Dari switch ini itu dihubungkan dengan switch yang terhubung langsung dengan PC menggunakan kabel cross. Nah, kemudian begitu pula dengan lantai 2. Di lantai 2 tadi, setiap PC dihubungkan ke switch terlebih dahulu. Kemudian switchnya itu akan dihubungkan dengan switch lagi, di mana switch yang ini adalah switch yang akan terhubung dengan router. Nah, di sini jika kita melihat garis yang putus itu artinya dia menggunakan kabel cross, sedangkan yang garis lurus itu menggunakan kabel straight. Nah, di sini ada 30 tadi sesuai dengan di soal itu ada 30 PC dan satu printer. Nah, di sini mungkin kita bertanya kenapa ada dua switchnya, karena di switch itu terbagi, ada yang menggunakan 24 port dan ada yang di bawah 24. Nah, karena di sini memerlukan atau di departemen ini memiliki 30 PC klien, otomatis uh, satu switch itu tidak memadai karena hanya memiliki 24 port. Jadi kita membutuhkan switch tambahan untuk menghubungkan dengan PC yang belum terhubung dengan switch tadi. Lalu kita hubungkan, begitu juga dengan printernya, kita hubungkan juga. Lalu kita hubungkan lagi ke switch yang ini menggunakan kabel cross. Oke. Selanjutnya, kita juga menggunakan server yang dihubungkan kepada router. Nah, sebelum itu, di sini ada hal yang kita setting tadi. Nah, dikatakan tadi di mana lantai 1 dan lantai 2 memiliki jaringan yang berbeda.
Rancanglah topologi jaringan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi pada lantai satu ini kita menggunakan IP-nya itu, kita cek dulu di sini kodenya, yaitu FA 0/0. Jadi kita klik routernya, kemudian kita masuk di config, lalu bus ether 0,0. Nah, di sini sebelum dirangkai itu kita akan setting secara manual. Nah, setelah saya setting itu saya memberikan IP address yaitu 192.168.1.1. Kemudian IP address inilah yang akan kita teruskan ke PC-PC di lantai yang pertama. Jadi dari router ini dia akan terhubung ke switch ini, lalu akan menyebar lagi ke sini terhubung. Jadi pada PC ini jika kita lihat pada IP configuration-nya itu, IP address-nya itu dia akan sama sampai bagian sini, yaitu 192.168.1. Kan tetapi di bagian terakhirnya itu harus beda. Kenapa? Karena jika sama maka dia akan bertabrakan dan tidak bisa digunakan. Jadi setiap perpindahan dari PC ke PC ataupun dari manapun itu, apabila dia masih searah tadi, yang diubah itu hanya di belakangnya saja. Jadi ini sebagai default gateway-nya, maksudnya itu dia adalah, istilahnya itu dia adalah gerbangnya atau IP address dari switch yang tadi yang terhubung dengan router. Nah, di sini kode trace-nya itu 2, berarti di sampingnya itu harus di atas 2. Yang penting dia tidak 2 atau dia tidak 1. Lihat. Kita lihat ini desktop, kemudian di sini nah 3, kemudian begitu seterusnya sampai di PC terakhir pada lantai pertama. Oke, kemudian di lantai kedua, karena yang berbeda tadi, jadi kita lihat lagi. Oh, di sini dia menggunakan FA 1/0. Nah, di sini setelah kita ubah tadi, nah untuk mempermudah saya mengubah satu angka di awalnya tadi itu, yang tadi seharusnya 192.168.1.1, saya ubah menjadi 192.168.2.1 untuk mempermudah. Jadi yang diubah itu tetap di sini tadi, yang terakhir tadi, untuk masuk di bagian. Oke, mohon maaf tadi terpotong videonya. Jadi setelah kita tes tadi, ternyata bisa melakukan pengiriman surat dari server ke PC. Mungkin tadi file-nya itu karena ada sedikit kendala. Jika kita tes lagi dari lantai 1, pilot lagi, kadang ini hal-hal seperti ini bisa terjadi. Oke, terkadang kita hanya perlu mengulang sampai dia, atau kita restart istilahnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah penjelasan saya tadi terkait rangkaian ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.